teman-teman sekalian, di sini kita mau lihat seperti apa pekerjaan PPSU Kebon Kosong. Mereka pekerjaannya pertama-tama yang tim subuh, mereka bekerja penyapuan jalan dulu. Penyapuan di jalan-jalan protokol. Pekerjaan penyapuan selesai, sekarang dilanjutkan dengan penyabutan rumput. Nah, penyabutan rumput dilakukan di trotoar. Ini kebetulan lokasinya di apartemen TKC. TKC ini berada di RW 10 Kebon Kosong. Seperti ini dia. Mereka bekerja sesudah penyapuan. Penyapuannya biasanya punya lokasi masing-masing. Satu orang sekitar 2 km. Sesudah itu mereka bersama-sama, bekerja sama mencabut rumput. Nah, seperti ini. Ini di apartemen TKC ini kondisinya. Biasanya ada cleaning service apartemen, tapi di dalam pagar. Akan tetapi yang di luar pagar itu dikerjakan oleh PPSU. Kita mau wawancara sedikit dengan Pak Heri ya, Pak Heri ya. Pak Heri, tugasnya dari pagi jam berapa Pak mulai bertugas Pak? Saya jam itu sih jam 5. Jam 5. Karena posisinya agak rawan Ibu, saya agak lebih pagi. Tadi juga terjadi tawuran. Ada tadi pagi. Coba buka maskernya biar jelas. Di mana ada tawuran Pak? Di Jiung Ibu. Kok bisa ada tawuran? Ya pas saya baru nyapu udah agak bubar sih polisi. Oh ya. Kata polisi sih sekitar jam 2:30 tadi kejadiannya. 2:30 ada tawuran. Iya, tawuran. Jadi kalau ada tawuran Bapak minggir dulu ya biasanya? Iya, minggir dulu Bu. Daripada nanti kena korban, iya. Kena botol-botol nyasar. Tadi banyak banget Bu, beling-beling Bu. Itu anak-anak yang tawuran itu biasanya berumur sekitar berapa Pak? Ya, masih belia sih, ukuran SMP Bu. SMP ya? Iya, umur 12-13. Itu dari mana? Tadi ketangkep Bu, tiga orang Bu. Oh ya? 3 orang ketangkep. Di anak belakang Hawaii. Hawaii? Anak belakang Hawaii. Tapi warga dari mana itu kira-kira? Ya kalau warga sih mungkin antara RW 2 belakang itu, belakang rumah Pak Agus itu. Oh ya. Maka tadi kan polisi sempat terusurin lagi tadi. Jam 4 tapi tadi ketangkap 3 orang. Tangkap 3 orang. Nah, kira-kira seperti itu kalau resiko yang dialami oleh PPSU tim subuh. Jadi aturan dia jam 3 ya Pak ya. Iya. Biasanya jam 3 ya nyapunya ya. Tapi karena kadang ada yang tawuran, dia perlambat dulu sekitar jam 5 lah. Jam 5 biasanya agak lebih aman daripada jam 3 jam 4 subuh ya Pak? Iya. Nah, jadi biasanya kalau tim subuh itu seperti itu, ada polisi, ada 3 pilar biasanya Pak? Yang saya tahu sih tadi ada polisi ada. Polisi ada. FKDM, FKPDM kecamatan tadi yang datang. Oh, FKDM kecamatan, oke. Sama mitra-mitra dari polisi. Oh ya. Dari Kalau Siskomas tadi ada. Oh ya. Kalau FKDM saat itu nggak ada hadir ya? Iya, FKDM. cuma pusat aja Bu.
Apa iya. kecamatan? Kecamatan ya. MKD kecamatan yang ada. Oke. Oh. Nah, biasanya tim subuh itu kan penyapuan, Pak. Ya. Bapak kan penyapuannya paling banyak pedagang ya, Pak ya? Iya. Biasanya pedagang. Banyak tumpukan, Bu. Banyak tumpukan tumpukan sampah. Kadang-kadang kita nyapu juga tiba-tiba warga aja yang itu buang lagi gitu. Dari rumahnya bawa sampah Bawa atau sampah bagaimana? iya di taruh pinggir jalan. Pinggir jalan. Iya. Seperti itulah kondisi di Kebon Kosong. Kalau yang tim subuh itu penyapuannya di sekitar trotoar yang ada di Jiung. Di Jiung itu biasanya para pedagang. Pedagangnya itu mulai dari jam 4 sore sampai jam 12, apa ya Pak? Iya. Biasanya sampai jam 12 malam mereka dagang. Ini pasar paling rame kalau di sekitar Kecamatan Kemayoran. Di Jiung inilah pusatnya pedagang. Nah, tim subuh itu selalu menyapu sampah, mengumpulkan sampah di situ sampai minimal berapa karung atau berapa apa itu Pak biasanya? Kalau dihitung karung sih banyak, Bu. Banyak. Kalau diturutin sih bisa 6 atau 7 karung. Nah seperti itu. Sementara lokasi pembuangan sampah sementara ada di situ juga ya? Ada beberapa Ada titik. truk ya, ada truk juga. Ada 5 titik, Bu. Ada 5 titik. 5 titik yang nanti diangkut sama LH. Oh, ada 5 titik di Iya. sekitar Jiung. Ya, sekitar Jiung. Nah, 5 titik itu karena pedagangnya ada sekitar 100 ya Pak ya? Wah, Lebih dari 100 orang pedagang di situ dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jadi pedagang biasanya sangat sulit diedukasi karena Kebon Kosong ini biasanya ada 2 kepentingan di dalamnya. Satu itu kan asetnya Seknek. Yang kedua Pemda sendiri. Pemda itu adalah petugas dari kebersihan. Jadi pedagang itu merasa saya sudah bayar uang kebersihannya ke orang-orang yang berwajib. Mereka biasanya bayar ke koordinatornya ya Pak ya? Iya, mereka, Bu. Mereka bayar uang kebersihan ke koordinatornya. Pedagang 5.000 per pedagang 5.000 per hari ya? Per hari. Cuman kan itu buat siapa sih kita nggak tahu. Ya koordinatornya lah, Iya. Koordinator pedagang ya, kita juga nggak tahu itu. Karena itu adalah asetnya Seknek, bukan aset Pemda DKI. Jadi karena ada petugas di sini, petugas kebersihan dari Pemda ya diperbantukan di tempat itu karena itu adalah suatu jalan protokol. Jadi di Kebon Kosong itu tidaklah merupakan aset Pemda. Ada 2 kepentingan di dalam Kelurahan Kebon Kosong. Jadi kalau di kelurahan lain perbedaannya, kalau di kelurahan lain tuh semua itu adalah aset Pemda. Tapi kalau di Kebon Kosong ada negara di dalam negara. Artinya di dalam Kebon Kosong ini, di Kelurahan Kebon Kosong ini, wilayahnya itu asetnya aset Seknek. Jadi nggak seutuhnya kebijakan dari Kebon Kosong, dari Pemda. Nah seperti itulah kondisinya. Jadi mereka tetap diperbantukan untuk kebersihan wilayah Kebon Kosong. Ini namanya tadi Pak Heri yang tugasnya di Jiung. Ya, kira-kira kondisinya seperti itu. Ya, mereka ada 7 orang nih sama-sama bekerja di trotoar TKC. Mewawancarai koordinator lapangan untuk tim subuh, namanya Arianto Hasibuan.
Arianto Hasibuan itu adalah tadinya dia dari Pesada, jadi dia ditugaskan di tim subuh. Kita pengen tahu seperti apa sih perbedaan pekerjaan tim subuh dengan tim pagi atau sore. Mari kita sama-sama simak dari pembicaraan. Boleh Pak Hasibuan diwawancarai tentang tim subuh dengan tim pagi atau tim sore? Apa perbedaannya? Boleh. Bisa dibuka maskernya biar enak. Jadi kalau kita tim subuh Bu, begini. Kita kan tim subuh itu kan memang udah rutinitas kita itu mengerjakan habis penyapuan subuh. Ya. Rutin kita itu mengerjakan rumput kalau ada di atas trotoar, termasuk kayak di lokasi ini. Ya. Itu udah rutin kita lakukan. Tapi penyapuan dulu ya. Tapi habis penyapuan dulu. Oh ya. Habis itu kita bagi. Tim subuh itu kan kita juga kan ada berapa orang nih, jadi nggak semuanya mengerjakan rumput, ada grup-grupnya kita bikin setiap iya. pagi. Ada yang di saluran juga masuk ke pedalaman, lingkungan. Gitu. Udah rutinitas itu, rutin tiap hari kita lakukan setiap hari. Kalau di pagi kan posisinya gitu, PPSU itu yang pagi, setahunya kita juga udah pernah pagi juga, habis penyapuan langsung ke saluran. Oh ya. Dan saluran itu juga kita udah punya zona masing-masing. Jadi apalagi kan di Kelurahan Kebun Kosong ini, Kecamatan Kemauran ini kan kita lumayan banyak sih PPSU itu. Jadi kita juga udah ada bidangnya masing-masing kan gitu. Jadi perbedaan yang pagi sama yang subuh itu berbeda. Teknisnya. Perbedaannya kalau kita yang subuh posisinya kita kan nyapu kan dari kadang-kadang teman-teman ini juga kan ada yang nyapu dari jam 3, setengah 4, jam 4 sampai setengah 5. Setengah 5 itu udah start itu di lapangan rutin itu karena kita masuk jam 5 subuh kan gitu. Jadi ada sebagian teman-teman masuk jam setengah 3, jam 3. Kenapa dia lebih awal? Karena kita itu posisinya itu kan lokasi itu kan nggak sama semua pengotorannya Bu. Oh, tentang apa? Sesuai sampahnya. Jadi kita itu teman-teman subuh itu posisinya yang subuh saling mengetahui medannya. Oh, iya. Medannya itu. Kalau lebih cepat mereka itu kelar lokasinya itu pagi, kalau lebih cepat mereka istirahat sebentar sebelum kita masuk ke saluran sama rumput begini. Oke. Kan gitu. Terus lokasinya yang protokol ya Pak, jalan protokol? Betul, kita utamakan yang protokol dulu, jalur depan tuh. Jadi yang biasa dijalurin pejabat kan gitu. Karena kan yang subuh itu kan posisinya gini Bu, jam 7 itu harus sudah kelar semua penyapuan itu yang dikerjakan tim subuh. Kan gitu. Karena pejabat itu kan masuk kantor jam 8. Iya. Kan gitu. Jadi, itu yang kita lakukan selama ini, perjalanan kita bekerja di lapangan itu. Itu. Terus yang pagi jalan apa? Jalan yang pagi juga tetap juga ada juga protokol. Oh, ada juga? Ada Bu. Kayak di Kelurahan Kebun Kosong itu kan jalurnya kan kayak Kemayoran Ketapang, Jalan Raya, Kebun Kosong Raya, Jalan Kalibaru Barat, termasuk Jalan Komper, termasuk Jalan Haji Jiung Raya Dakota, kan gitu, termasuk lingkungan kelurahan. Itu sepengetahuan kita. Kendalanya yang dihadapi selama ini apa Pak? Yang kalau tim subuh? Kalau tim subuh yang kita hadapi memang banyak juga kejadian Bu. Kayak tawuran gitu ya? Kayak di saluran kita ada tawuran. Ada gitu. tawuran. Memang itulah tugas kita setiap hari itu. Resikonya itu ya? Kedua kecelakaan harus antisipasi kita. Paling utama kan keselamatan kerja kita Bu. Betul. Nah itu. Itu yang paling utama kita lakukan, kita arahkan sama teman-teman yang subuh semua. Utamakan keselamatan kerja dulu. Karena kalau subuh itu biasanya ada yang ngemut-ngemut, ada sengaja begal. Di jalan raya kayak Benjamin Sueb ini, jalan Habermoti, kan gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu pemuda-pemuda itu kan naik motor. Jadi tetap kita antisipasi mereka. Apakah sering terjadi di sana? Sering Bu. Sering ya? Sering. Kok bisa sering ya di sana? Itulah mungkin karena mungkin gelap apa sepi ya Pak, gimana? Ada juga sebagian lampunya kurang penerangan, kurang terang, ya. Gitu. Makanya selalu teman-teman itu saya arahkan itu harus baju ini, atribut ini harus selalu dipakai. Terus gitu. Tempat itu sepi ya, bisa lancar dia kalau jalan itu istilahnya dia bisa ngebut gitu ya. Bisa, Bu. Makanya ada potensi untuk begal di sana ya atau apa? Tapi dengan syarat kami juga tetap semangat yang subuh
Lalu itu yang saya bilang sama teman-teman, jaga kekompakan. Ya. Lalu itu Bu. Ya. Jadi kalau kita tanpa kekompakan itu tim subuh itu tidak bisa mengendalikan satu orang yang pekerjaan kita, karena pekerjaan kita banyak Bu. Banyak ya? Banyak. Kedua, kita juga sering juga membantu masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu ada yang tawuran, ada yang ini kecelakaan di jalan. Tetap kita bantu Bu. Tetap ya. Jadi kita juga tim subuh itu bukan cuma bekerja doang, kita selalu juga kita monitoring di lapangan. Semuanya keamanan ya, Ya. keamanan. Oke. Membantu keamanan setempat. Oke. Makasih ya, Buan. Ya. Begitulah kira-kira hasil wawancara kita dengan koordinator lapangan tim subuh. Seperti apa? Nah, ini dia. Ini apa itu rezeki? Nah, itu apa, Pak? Itu apa, Pak? Surabi. Itu dapat dari mana itu, Pak? Mobil. Oh, ada yang mau mobil datang. Rezeki anak subuh Terus ini, Bu. apa bagi-bagi dia ya? Iya, baru berbagi. Oh, berbagi dia ya. Dicobain, Bu. Oh iya ya Pak, ya Pak. Silakan ya Pak. Surabi, enak. Nah, enak juga ini ada rezekinya. Dibagi dari mobil. Sengaja yang punya rezeki berhenti untuk tim subuh, dilihat lagi kerja, dia bagi snacknya ya. Oke. Ini kita akan mewawancarai Ketua RW 4 yang sering melihat seperti apa trotoar Jiung itu. Karena di sana paling banyak sampah. Kenapa banyak sampah? Wilayah RW 4 itu rapi dan bersih masalah sampah, Bu. Kita punya petugas. Walaupun ada sampah, tapi terkendali ya Pak? Terkendali. Aman. Ini aman. Inilah Ketua RW di Kelurahan Kebon Kosong yang perlu ditiru. Karena apa? Dia aktif, peduli lingkungan, apapun yang terjadi di wilayahnya. Bapak RW ini, Pak Sarjono ini semangat untuk selalu aktif, selalu memonitor wilayahnya. Ya, siap. Selalu peduli dan mengelola lingkungannya, baik RT, LMK, FKDM maupun para PKL yang ada di wilayahnya selalu dikelola dengan baik. Komunikasi diutamakan. Hati-hati, pegangan yang kencang. Komunikasi selalu dilakukan kepada semua warga masyarakat RW 4. Jadi apapun masalahnya, semua sampah yang ada di Jiung selalu dikendalikan. Nah, inilah sosok Ketua RW yang perlu ditiru di RW 4. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas, Ada beras Pak. makan gabah. Nah, jangan makan gabah, Pak. Jangan makan gabah. Mantap. Sebelahnya Sebelahnya adalah adalah seorang LMK. Apa FKDM? FKDM ini juga selalu peduli dengan lingkungan. dan peduli dengan bendaharanya. Apalagi harus. Tanpa bendahara Lewat ntar nggak cair. nggak cair, Tapi setelah dicengin nggak lama kemudian cair. cair langsung. Kira-kira seperti itu. Udah Seperti waktunya. itulah Waktunya. wawancara kita siang hari ini dengan Ketua RW Lagi 4 diwawancarain. Enggak. yang ada di trotoar Jiung.